Halo ESPN, ketemu lagi bersama saya Hendra dari ESP Indonesia dan narasumber kami Pak Supi dari IQ Property. Ya, Ya, semangat pagi Pak Hendra. semangat pagi Pak Supi. Kita Gimana ketemu hari lagi ini? ya. Ketemu lagi ya. Ini pertemuan yang ke berapa Pak Hendra? Pertemuan kedua ya di channel Oh ya, espglobal.id ya. oke, Oke, menarik nih. ya. Hari ini hari yang indah banget. Mau ke tempat apa property talk ini, lingkungannya seperti di puncak, adem. Adem ya. Oke Pak, Hujannya kita udah, mulai. udah berhenti tapi adem ya. Oke. Ya, oke, ESPN, topik kita hari ini adalah terkait listing. Listing ini salah satu hal yang saya yakin teman-teman dari agent broker properti, para ESPN, menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Nah, kita mau bicara tentang listing dengan Pak Supi. Kita lihat apa sih yang perlu kita perhatikan di balik listing dan bagaimana potensi dan kendala-kendalanya ya. Mungkin Pak Supi, kalau saya boleh tanya nih, kenapa sih kita milih topik listing? Oke, waduh ini. Memang nggak salah Pak Hendra tiap hari pilih topik itu yang benar-benar berbobot untuk semua teman-teman agent ya. Jadi sebenarnya Pak Enda ini diam-diam sudah memilih topik yang dibilang enteng-enteng tetapi berat materinya. Judulnya enteng tapi berat untuk dibahas. Ya, kita kan pengen memberikan yang terbaik untuk para ISPN, Ya. agent broker properti. Kita bersyukur nih teman-teman agent bahwa hari ini Pak Enda bisa memilih satu topik yang menurut kita dasar dari kita punya profesi ya, begitu Pak Enda ya. Oke, Mungkin kita langsung masuk aja ke dalam pembahasannya ya. siap, langsung Pak. Jadi teman-teman tahu ya bahwa listing itu sebenarnya dalam dunia kita, dunia properti itu menjadi urat nadi kita. Jadi pada saat satu kantor tidak punya listing, dia bingung mau jual apa, begitu ya tentunya. Itu yang dirasakan oleh kantor. Dia banyak staffnya atau agentnya, agent aja atau marketing eksklusifnya, tapi marketingnya nggak punya Nggak listingan. punya listing. Terus ngapain tuh kantor gitu Pak? Jadi kayak nggak ada urat nadinya gitu, nggak ada Iya, darahnya ya. nggak ada darahnya, dia nggak ada sesuatu yang dia bisa jual seperti toko, nggak punya barang Nggak ada dagangan. barang dagangan. Oh, aduh. Ya, jadi ini saya Tutup bilang, nanti Pak. lama-lama tuh toko tutup, jangan jadi reseller. Kalau nggak jadi dropshipper gitu kan. Iya. Ya, jadi nggak seperti itu. Memang listingan ini penting ya. Kalau kita kantor agent kita bilang ya biasanya kantor agent kan ada yang alirannya aliran secondary dan satu lagi aliran primary. Primary, secondary ya. Tapi dari kejadian yang sehari-hari kita temukan kantor agent itu dominan masih bermain di secondary. Artinya barang-barang secondary ini yang kita perlu perhatikan. Nah, satu lagi listing kan berasal dari primary, barang-barang dari developer. Yang notabene secara developer sebenarnya gampang diidentifikasi. Mungkin next discussion-nya kita ngomong listingannya dari itu kali Pak ya? Primary ya, Dari developer. primary kali ya? Boleh Pak. Ya, Ya. next listingannya. Makanya kalau ngomong-ngomongin baru keluar lagi ide kita mau Nanti seperti apa. bersambung terus ya. Jadi kita ngulik terus gitu ya. Kita ngulik apa yang terjadi. Oke. Jadi hari ini kita batasin dulu aja Pak ya. Kita batasi Kita masalah batasi. listing dan seluk-beluknya dan apa yang mungkin Iya. bisa Listing perlu yang perhatikan. kita perhatikan tuh listing yang dari secondary Pak ya. Boleh. Mungkin seperti itu ya. Kita Ya. fokus ke yang secondary dulu ya, nanti baru primary next Oke. talk. Ya nanti next talknya kita primary. Nah, jadi ini buat PR nih. Nanti next week kita ketemu lagi ya. Jadi teman-teman mesti ingat dulu apa tuh listingnya. Listing itu kan sudah tahu ya, sesuatu unit properti yang kita simpan sebagai bahan listingan kita. Tentu ini perlu kita perhatikan, tidak semua listing itu aman dan gampang dijual. Intinya listing itu kan harus menjadi satu darah kita, tadi kalau kita bicara, untuk menjadikan kita punya benefit atau kita punya penghasilan. Jadi listing yang baik itu adalah listing yang kita bilang itu satu aman. Listingnya aman. Harus aman ya. Aman. Nggak bisa sembarangan Pak ya. Nah itu. Kita lihat rumah langsung Hari ini listing kita aja tuh nggak bisa ya. puas banget.
sekilas, oh ada nih mau jual, ya udah kita listing, kita bikin form perjanjian kerjasama, udah tanda tangan jadi. Tapi ujung-ujungnya malah menjerumuskan kita. Jadi kita bilang listing itu harus aman. Harus aman. Kedua, listing itu harus gampang dijual. Ya kalau dua kriteria itu nggak bisa tercapai, susah kita. Ya udah aman, nggak gampang dijual. Ya itu nggak kejual juga. Nggak kejual juga. Nggak ada gunanya buat kita gitu kan ya. Oke, jadi teman-teman nanti mesti perhatikan secara prinsip. Kalau dari Supianto ya, kita mengatakan bahwa listing itu satu aman, kedua itu gampang dijual Pak. Aman ya, gitu. Dan gampang dijual. Oke. Ya. Terus nextnya itu kita listing itu sebenarnya kalau dalam praktek sehari-hari itu kita mengenal sebenarnya ada tiga listing. Satu yang teman-teman katakan itu sebagai open listing. Oh ini jenis-jenis listing ya, ada 3 macam ya, open listing. Open listing, exclusive listing, sama satu lagi sebenarnya kita bilang seperti sole agency, cuma ada perbedaan. Perbedaannya jadi kita bilang dulu ya satu-satu ya. Oke. Jadi kalau open itu setiap kantor agent boleh menjual, boleh mengadakan listing. Misalnya Supianto, saya dari kantor A, Pak Henda dari kantor B, kantor agent B, ya. Terus Pak Henda boleh listing, saya juga boleh listing. Jadi semua orang boleh listing. Semua orang boleh listing. Kadang-kadang kita temukan, teman-teman juga sering ditemukan, satu rumah pasang pelangnya bisa sampai 10. Oh banyak tuh spanduknya gitu ya. Banyak. Nah mungkin berapa teman-teman berpikiran, wah itu bagus nih. Atau mungkin si sellernya berpikiran, semakin banyak gampang dijual. Karena semakin banyak orang yang pasang dijual. Nanti kita luas. Apakah itu memang menjadi baik atau tidak? Nanti kita bahas lebih detail Pak ya. Ya. Dengan ada spanduk satu rumah, 5 spanduk dalam satu rumah, apakah itu gampang dijual? Secara logika kan, wah banyak nih, gitu kan ya. Nanti kita akan ulas nih. Apakah benar itu gampang dijual atau bagaimana? Iya. Gitu ya. Saya pernah lihat tuh satu rumah jendelanya penuh. Ya, itu akan kita bahas tuh nanti apa aja kita temuin ya. Oke. Jadi open itu semua kantor agent boleh menjual listing tersebut. Oke. Kedua eksklusif. Eksklusif itu adalah unit yang dimiliki oleh seller, hanya boleh dijual oleh satu kantor agent. Jadi eksklusif dengan satu kantor agent. Oke. Sesuai namanya ya. Adalah boleh nggak misalnya itu? Saya eksklusif listing. Terus tiba-tiba Pak Henda dari kantor B mau menjual. Pertanyaannya bisa apa enggak? Harusnya nggak boleh ya, karena eksklusif kan? Ya eksklusif berarti saya boleh dong yang jual. Kalau Pak Henda mau jual, boleh melalui saya. Oh, harus lewat yang eksklusif. Nah, jadi itu istilahnya apa? Kobrok. Oke, kobrok ya. Itu jadi judulnya kobrok. Kita pegang listingan, Pak Henda boleh jual, pegang buyer. Tapi kobrok. Tapi Pak Henda nggak boleh langsung ke seller. Karena harus melalui kita. Kita ada satu perjanjian eksklusif. Kalau si pemilik menjual sendiri boleh nggak Pak? Nah, pertanyaannya menarik. Itu yang menjadi sole agency sebenarnya. Jadi siapapun tadi kita bilang eksklusif. Yeah. Tapi kalau kita masuk agency sebenarnya itu saya boleh jual ya. Pak Henda kantor lain nggak boleh jual. Cuma kita. Tapi kalau pemilik jual boleh apa nggak? Boleh. Ini yang sole agency. Ya. Pemilik jual boleh. Oh kalau yang eksklusif pemilik nggak boleh. Pemilik nggak boleh. Pemilik ada saudaranya mau beli atau temannya mau beli, dia harus nitip ke kita. Eksklusif itu seperti itu ya? Oh, jadi benar-benar saklek. Tapi kalau si pemilik itu boleh jual. Pemilik itu boleh jual, terus dia kasih kita komisi. Oke. Ya, jadi yang nomor 3 itu sebenarnya jarang sekali diketahui oleh teman-teman agent. Mereka jarang sekali ngulik lebih jauh. Nah, yang terjadi di masyarakat umum adalah cuman open dan eksklusif. Open dan eksklusif. Ya. Sebenarnya kalau kita ulik lebih jauh apa itu open? Ya open itu kita mulai bikin definisi dulu ya. Open itu bahwa setiap agent bisa jual, ya siapapun bisa jual produk itu. Nah,
Terus kedua, eksklusif. Eksklusif itu hanya kita yang jual. Biasanya ada batasan-batasan. Batasan-batasan eksklusif itu di dalam praktek kita hanya berlaku hanya untuk 3 bulan. Oh, ada batas waktunya berarti ya? Ada batas untuk waktu eksklusif. 3 bulan. Kalau kita 3 bulan ini, kita boleh memperbolehkan si seller itu untuk memilih kembali mereview kita Review punya kembali. performa. Ya. Oke. Kalau misalnya nggak terjual bisa jadi diganti eksklusifnya mungkin ya? Ya, biasanya kita bikin itu 3 bulan 3 bulan. eksklusif. Tapi kalau 3 bulan sellernya dia nyaman dengan gaya kita, itu dia bisa menentukan. Oke. Nah, itu bisa berhasil nggak berhasilnya tergantung banyak hal. Satu, ya, kalau kita bilang eksklusif, bisa kita berhasil menjual atau tidak menjual tergantung kita. Tergantung kitanya, satu bebannya tergantung kita. Kalau kita bilang eksklusif, seberapa jauh si agent tersebut bisa memasarkan produk itu. Apakah dia hanya pasang cuman berdasarkan database dia, atau juga dia melakukan campaign di sosmed, atau juga dia melakukan iklan di portalnya. Banyak tekniknya Pak ya. Atau juga dia melakukan live di lokasi, atau dia melakukan bikin list YouTube atau apa. Iya. Itu banyak sekali. Banyak caranya ya. Ini bisa jadi topik lagi nih Pak. Ya, nanti teknik pemasaran ya. Teknik pemasaran. Jadi kalau kita bilang dunia sosmed ini udah agak melenceng dikit. Sekarang teman-teman melakukan dunia sosmed. Dunia sosmed itu sebenarnya juga kita bagi-bagi. Ada yang kita bilang iklan. Iklannya dari mana? Portal properti. Portal kayak ya, Rumah 123 gitu ya. Rumah 123, Lamudi. Saat ini di Indonesia cuma ada 2 nih. Tapi yang kecil-kecil juga banyak semua. Tapi yang gede-gede cuma ada 2. Rumah 123 dan Lamudi. Terus kedua, mereka campaign dari kita bilang sosial media organik yang mereka kembangkan sendiri. Organik, mereka bikin organik supaya itu tanpa iklan itu bisa jalan. Iya, jadi dari kenalan-kenalannya, dari WA group segala macam Pak ya. Okay. Nah, yang terakhir adalah ads yang berbayar. Ads berbayar itu bisa kita main kayak di Meta, di Instagram, di IG. Jadi kalau kita ngomong sosmed itu sebenarnya iklan di dunia online. Dunia online juga banyak tipenya. Gayanya banyak, mau main di portal kah, atau main di ads berbayar, atau kita mau main di organik. Oke. Itu banyak sekali. Banyak tekniknya Pak ya. Mungkin nanti kita bahas di talk selanjutnya Pak. Kita bisa talk yang selanjutnya ya. Oke, itu yang kita bilang eksklusif. Jadi teman-teman, kunci keberhasilan adalah satu, dia memastikan bahwa dia bisa melakukan upaya-upaya terhadap unit yang dijual itu dengan maksimal. Jadi itu, nah eksklusif. Cuma keberhasilan tidak hanya mengandalkan iklan, tapi yang paling penting sebenarnya adalah harga. Harganya harus seperti apa? Pas ya, harus cocok ya antara calon pembeli dan penjual gitu ya. Jadi pada saat mau listing ya, kita kembali lagi eksklusif, mau listing, kita sudah harus perhatikan baik mau listing maupun open, harus kita perhatikan harga jualnya mau seperti apa. Jadi nanti kita ketemu dengan gaya-gaya konsumen yang bermacam-macam. Oke. Konsumennya misalnya konsumen minta harga 1M, contoh ya. Di daerah Lengkok, rumah ukuran berapa, minta 1M. Nah, apa yang harus dilakukan agent kalau kita mau ngelisting sebenarnya? Tadi kita sudah bilang, pertama harus aman, kedua harganya harus menarik. Bisa dijual. Ya, harus bisa dijual. Kita bilang harganya menarik. Jadi untuk bisa menjual, tentunya kita harus bisa bikin lagi, teman-teman harus dibekali dengan CMA, Comparative Market Analysis. Ya, kalau sekarang dunia gampang, kita tinggal buka sosmed, ya, buka Google, kita ketik rumah dijual di daerah Legok, gitu ya. Keluar tuh harganya berapa. Itu sudah dapat gampang dapetin gambaran comparisonnya.
oh kira-kira rumah di situ berapa sih? Ya, pasarannya, harga pasaran Pasarnya ya. berapa. Tinggal nanti teman-teman menyesuaikan aja. Setelah kita tahu harga pasarnya, kita lihat kondisi rumahnya. Kalau kita bicara secondary, kita lihat nih rumahnya ini rumah yang berapa tahun. Ya, kalau dibilang ini kita bilang oke, kita sudah dapat ini harga rumah. Contoh ada rumah yang luas tanahnya 200, bangunannya 100, sebelahnya juga mirip-mirip, tanahnya 200, bangunannya mungkin 98 atau 90, tapi kok harganya 1 M, 1,5 M. Kita tidak bisa menjustis tiba-tiba kan tanahnya hampir sama. Sama, Bangunannya cuma beda dikit. Wah ini mahal nih. Tidak seperti itu juga. Teman-teman juga mesti lihat bangunannya seperti apa. Banyak faktor ya. Bangunannya itu seperti apa? Walaupun sama-sama usianya belum tentu sama gitu ya Pak ya. Luas tanah dan luas bangunannya hampir sama. Mirip-mirip ya. Tapi ada faktor lain yang kita harus lihat. Yang satu, kita lihat kondisi bangunannya seperti apa. Apakah dia baru atau lama. Kedua, posisi bangunannya seperti apa. Kembali lagi kan kita ngomong posisi bangunannya, maksudnya dia ada di ujung atau di mana, atau di hook atau di mana. Walaupun luasnya sama nih, tapi kalau dia barangnya ada di hook, itu lebih menarik. Karena kenapa? Biasanya rumah-rumah hukum itu kan mendapatkan sesuatu fasilitas dari developer, kelebihan lahan, kan kayak gitu. Tanah gratis di ujung gitu ya. Terus kadang-kadang ujungnya cuma dipakai buat parkiran atau apa kan. Nah itu kita lihat. Terus sekarang kita lihat kualitas bangunan. Kita masuk ke dalam barang bangunannya itu. Rumahnya mungkin sama-sama 5 tahun, tapi pas kita lihat ke dalamnya kualitasnya beda. Satu keramiknya pakai HT, satu lagi pakai granit. Udah beda tuh. Jadi tidak kita bilang dengan lihat di portal atau di Google harganya seimbang terus kita langsung bilang oh ini mahal, ini murah. Tidak semudah itu. Kita harus perhatikan dulu. Harus lihat detailnya. Lihat detailnya seperti apa. Nah, itu kan dari kondisi bangunannya seperti apa. Terus kita lihat pemilihan material juga kita harus tahu. Tadi titiknya dia ngadep kemana. Kalau misalnya dia bilang, oke, tanahnya sama, bangunannya sama, cuma bedanya ada satu yang menghadap ke taman, satu lagi rumah menghadapnya rumah. Mana yang lebih menarik? Itu jadi beda. Yang ke taman lebih menarik pastinya. Iya dong. Bakal lebih mahal. Iya, kalau ke taman, pasti kita mendapat lebih bagus. Lebih bagus. Karena nice kita taman, ada view taman. Nah, developer yang maksudnya sudah experience di dunia properti, biasanya mereka menghitung posisi rumah antara dia menghadap ke taman atau posisi rumah menghadap ke depannya rumah, itu harga beda. Akan beda di price list ya Pak ya? Ya. Atau juga posisi rumahnya menghadap ke timur, itu juga beda lagi. Dibandingkan dia menghadap ke barat. Nah, jadi itu berbeda-beda. Wah ini bisa jadi topik lagi nih. Kayaknya topiknya bermunculan terus nih. Makin dilas kita makin banyak ya. Nanti kita jadi topik nih. Nanti bisa jadi topik nih, CMA ya, Comparative Market Analysis. CMA itu kita penting tuh. Itu penting banget ya. Bahkan kalau di beberapa negara kita tahu kayak di Malaysia, itu mereka dengan melihat satu aplikasi, mereka sudah bisa aplikasi tentu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat mereka ngeklik satu tempat, itu mereka sudah tahu transaksinya terakhir berapa. Udah ada database dari pemerintah ya. Cuma di Indonesia kita belum buka. Belum sampai ke sana. Di Indonesia kita belum buka karena banyak faktor yang harus kita perhatikan ya. Kalau di negara Malaysia, setahu saya, waktu itu saya sudah pernah ngelihat, kita nggak klik satu tempat, kita sudah tahu transaksinya berapa. Bahkan perpajakannya semua sudah clear. Sebenarnya kita masih juga kayak kita lagi kembangkan juga sebenarnya Indonesia, coba melalui programmer di luar dari negara itu ada Pak. Jadi saya waktu ke Bali saya ketemu dengan satu aplikasi, dikasih tahu dengan teman-teman agen di Bali, dia memberikan suatu aplikasi. Nah aplikasi itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi saat kita berbayar, ya, kita bisa ngelihat seperti aplikasi di luar negeri, itu kelihatan angkanya berapa. Mereka bisa nge-track sampai itu angkanya berapa, tapi berbayar. Ya. Itu sama juga dengan kita punya aplikasi, kalau kita di Indonesia itu ada Sentuh Tanahku. Tapi Sentuh Tanahku kita nggak sampai tahu
harga Harga transaksinya transaksi berapa. berapa? Ya. Oke. Di Bali sudah ada programmer yang dari luar ternyata Untuk area Bali. untuk area Bali. Oke. Nah ini menarik nih Pak. Mungkin kita sambil balik nih ke listing, ke topik Oke, kita. ya. Ini kan kalau tadi Pak Supi bilang di Bali itu udah ada nih informasi seperti itu dan berbayar. Dan itu akan bisa membantu kita menentukan harga lingkungan sekitarnya itu seperti apa. Kita kasih saran nih ke si pemilik rumah atau pemilik lahan, pemilik properti, kira-kira harga jualnya yang bagus berapa gitu ya. Itu akan membantu pada saat memasarkan. Nah sekarang kalau kita punya open listing, itu pasti kan semua agen-agen properti yang melisting properti yang sama akan bisa memberikan harga masing-masing gitu ya. Nah ini berarti bisa bersaing gitu Pak ya, kalau misalnya open listing. Misalnya agen dengan A, satu unit yang sama. ya satu unit yang sama, agen A bisa bilang ke si penjual, ini harganya mungkin bisa 1M. Mungkin yang agen B bilang, ini kayaknya cuma laku 800 juta. Mungkin agen C akan bilang bisa laku 1,2. Ini jadi kayak persaingan. Itu apakah seperti itu atau penjual akan harus menentukan harga gitu? Kalau semua listing ini harus menentukan harganya misalnya 1M gitu. Nah itu seperti apa tuh Pak? Itu pertanyaannya menarik banget. Jadi dalam kasus seperti tadi yang open, itu semua kantor agen memberikan satu pandangan tersendiri. Punya pandangan masing-masing ya? Punya pandangan. Itu yang membingungkan si pemilik rumah. Okay. Sehingga dia mau ngambil patokan apa? Dia bingung. Ya satu bilang segini, 1M, satu bilang 1,2, satu bilang 800. Yeah. Akhirnya dia bingung sehingga dia memberikan satu, ya udah paling gampang ya saya mau ngambil paling tinggi 1,2M. 1,2M ya, kita pengen dapat yang paling gede ya. Ya kalau saya jadi pemilik rumah, saya pilih yang paling tinggi. Gede, ya. Nah itu yang terjadi. Ya, tapi di luar dari itu sebenarnya yang paling berbahaya itu adalah agen. Agen itu akan kalau saya jadi pemilik rumah, Pak Enda jadi agen A, terus ada satu lagi di sini agen B. Kadang-kadang saya subjektif. Saya bilang Pak Enda, tolong jualin dong rumah saya. Tapi Pak Enda saya buka Pak, jualnya 1M ya. Saya buka 1M. Tapi dengan sesi B, saya buka 900 juta. Lebih murah. Siapa yang tahu? Iya. Harga yang standar. Jadi punya preference ya. Si pemilik itu punya preference. Saya sedang dengan siapa? Dengan agen B, jadi dikasih harga lebih murah gitu ya. Terus apa yang terjadi? Kalau Pak Hendra tadi saya buka 1M, yang ini saya buka 900, terus Pak Hendra ketemu buyer pengen, terus nawarin 1M. Ya Bang, Pak Hendra misalnya ada si C nih, sebagai buyer mau belinya kontak Pak Hendra. Saya ada listingan rumah nih di sini, di blok ini 1M. Oh gitu kan, si buyer itu oke, mantap. Yuk Pak Hendra kita lihat yuk rumahnya, kita lihat. Oh kan pelangnya banyak tuh Pak. Iya, pelangnya banyak. Karena open listing. Apakah saya percaya dengan Pak Hendra doang? Pasti telepon yang lain ya. Saya telepon si B. Terus saya pas telepon si B, jawabannya berapa? 900. 900. Buyer akan berpikir apa mengenai Pak Hendra? Oh ini dikiranya nanti saya ambil untung gitu ya. Nah itu gimana tuh Pak? Tips dan triknya buat teman-teman ISP-an supaya nggak terjebak di situasi seperti itu. Yang open begitu itu banyak sekali permainannya. Jadi memang kalau sebaiknya kita kantor agen itu kita memilihnya tidak open, eksklusif. Kalau open kayak gini, resikonya kayak gini. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang terakhir, buyer mencap kita harganya aja lu udah mahal. Orang lain bukan gini udah main up harga. Belum jualan udah up harga. Belum apa nama kita jelek. Padahal kita nggak up harga gitu. Karena kita penjualnya yang kasih harga beda. Inilah kelemahan open. Jadi begitu, ini baru satu loophole yang kita buka. Belum yang lainnya. Ini benar-benar bahaya kan, karena akan merusak citra agen tersebut ya. Iya, agennya kan dicap membayar. Ini agen yang selalu meng-up harga. Meng-up harga. Lu udah terima komisi, pakai lagi up harga. Gitu kan. Jadi saran kita, jangan ambil yang open. Jadi sebisa mungkin kita buat eksklusif. Eksklusif. Eksklusif itu penting banget. Terus kalau mau open gimana? Ya udah,
kita nggak usah pasang. Ada yang pasang, kita nggak usah pasang. Supaya apa? Supaya itu kalaupun tahu ya udah, kan paling yang pasang cuma beberapa orang. Tapi kita tahu itu pemiliknya siapa. Atau kita hanya konsentrasi di eksklusif stock. Nah, kita kembali lagi Pak. Ini tadi saya bilang bagaimana unit ini harus aman. Nah itu balik lagi ke poin pertama. Jadi ya. itu poin nomor 2 tuh sebenarnya gampang jual tuh gimana ini kita nggak aman. Jadi beberapa kasus yang terjadi, beberapa kasus ya, terutama di kita punya tim-tim ya. Kadang-kadang mereka menemukan ya terlalu percaya. Misalnya saya Supianto selaku agent, terus Pak Henda selaku saudara saya atau teman dekat. Dia bilang, saya mau jual unit saya. Dia ngomongnya begitu tuh. Kan karena teman dekat, ya udah ada percaya aja ya. Kepercayaan, kita shortcut. Ya udah, kita bikin biasakan dalam perjanjian kita kan yang bikin perjanjian kerjasama penjualan. Terus kita bilang luasnya berapa, luas tanah, luas bangunan, rumahnya ada di mana, gitu kan. Terus ini suratnya apa? Semua informasinya dapat gitu kan. Terus kita lihat lagi harganya berapa, kita cantumin semua. Tapi yang terjadi saat kita seperti itu kita tidak melihat legalitasnya. Legalitas, so ini menyangkut sama yang sebelumnya nih, talk sebelumnya ya, kepemilikan dan sertifikat. Legalitasnya kita ngeliat dia bilang, contoh dia bilang, oh ini sertifikatnya SHM. SHM. Ya kita percaya, kita tulis SHM. Ternyata pada saat kita mau transaksi kita baru tahu itu HGB. Terus kita sudah sosialisasi kepada buyer kita, ini HGB bla 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 bla. Kalau ujung-ujungnya harga udah deal itu tiba-tiba bukan berbeda, SHM tapi HGB atau beda, namanya beda. Oh namanya beda. Tiba-tiba itu Pak Henda, tiba-tiba di sertifikat namanya Budi. Nah itu gimana? Itu kan juga jadi suatu permasalahan. Kenapa tadi kita bilang ini namanya Pak Hendra, tiba-tiba di sertifikatnya Pak Budi. Pak Budi. Ya, jadi ternyata bukan punya dia gitu ya. Iya, ternyata bukan punya Pak Hendra. Itu ternyata Pak Hendra ini ternyata dikasih surat kuasa untuk menjual atau surat kuasa untuk melakukan negosiasi. Bukan nggak sampai terima duit. Nggak sampai terima duit, nggak sampai menjual. Nggak sampai menjual. Pokoknya negosiasi doang. Nah ini si Pak Budi yang selaku nama di sertifikatnya, ya itulah yang memutuskan. Padahal kita udah bilang, katanya Pak Budi, saya nggak ngomong begitu, pusing. Buyar ya, bubar. Buyar. Padahal kita udah ngelobinya udah lama. Ya, jadi tipsnya apa nih Pak supaya para ISPN nggak terjebak? Paling penting adalah pada saat kita melakukan suatu listing, lihatlah sertifikat nomor 1. Sertifikatnya dicocokkan antara nama yang tertera di sertifikat sama yang kita ketemu. Kalau beda, kita tanyakan kenapa bisa beda. Apakah dia kuasa jual atau dia kuasa waris atau apa? Kita harus detail. Harus diperjelas ya. Harus diperjelas. Itu yang pertama. Kedua, sebagai pendukung juga kita perlu juga ngecek ya sertifikat itu. Kita cek kalau teman-teman lihat di itu kita buka di aplikasi Sentuh Tanahku. Sentuh Tanahku. Apakah unit yang kita jual itu ada di dalam Sentuh Tanahku, sistemnya Sentuh Tanahku? Kalau emang ada, berarti kan kita udah meyakinkan. Ya. Ketiga, kita pastikan lagi bahwa suratnya itu ada di mana? Apakah on hand atau lagi di sekolahin? Di sekolah di bank ya. Iya, jangan sampai kita udah deal, totonya itu ada di bank, udah deal, si pemiliknya udah gini, Pak, Bapak tebusin dulu baru transaksi. Jadi balik lagi awalnya diulangi lagi dulu dong. Bapak tebusin dulu baru kita transaksi. Iya. Kalau si buyer ketemu begitu nggak dijelasin di awal, itu pasti batal tuh. Batal. Padahal effortnya udah banyak untuk mempertemukan dua ini ya. Ketemu harga ujungnya Pak Bapak tebusin dulu ya sertifikatnya di bank ya, baru kita transaksi. Bisa kayak cancel semua dong. Ya itu yang sering terjadi itu. Jadi kita mesti tanya on hand atau sekolahin.
Iya, iya, iya. Itu yang kita perlu pastikan. Ya, di luar itu masih kita banyak hal yang kita harus perhatikan lagi, PBB-nya seperti apa. Kadang-kadang PBB juga itu jadi penting tuh. Ternyata rumah ini dia belum dari beli sampai sekarang nggak pernah bayar PBB. Nggak pernah bayar, tunggakannya banyak. Ya, tiba-tiba pas mau transaksi, teman-teman kan listing ya, udah tahunya harga jual doang. Hmm. Kan saya harga jual doang, harga rumah. PBB-nya nggak bayar, bapak tanggung aja pembelinya. Ya pembelinya mana mau. Iya, maunya udah bersih, udah selesai semua ya. Jadi si agent itu harus tanya, ini PBB gimana Pak, aman ya? Udah bayar, kalau belum bayar tanggungan siapa nih? Bapak harus tanggung ya. Nah itu yang sering kejadian. Dan yang paling penting lagi sebenarnya ini yang jadi PR paling berat. Jadi kita tidak menyalahkan instansi pemerintah. Kadang-kadang si pemilik rumah itu bayar, tiap tahun dia bayar, tapi dia tidak pegang bukti setoran, Bukti bayarnya. bukti bayar dia tidak pegang. Waktu kita ngelis sekali lagi, tiba-tiba kita bisa temukan misal tahun ini 2025. Iya. Kita ngomong dari 2015 lah. Selama 10 tahun biasanya kita keep. Aturannya selama 10 tahun. Notaris minta 10 tahun untuk pembayaran PBB. 2015 sampai 2020 ada. Terus 2021 nggak ada. Blank, kosong. Kosong. 2022 ada. 2023 ada. Secara logika itu kok maksudnya sebenarnya belum tentu si orang lupa. Iya, karena yang setelahnya ada. Setelahnya ada. Nah itu kalau tanya sama itu, ya emang di sistem kita nggak ada. Kalau kita tanya ke Pemda, mengatakan emang di sistem kita nggak ada. Tapi apa terjadi? Itu kita banyak temukan di daerah Tangerang. Banyak temukan. Pada saat Pak kita udah bayar ini Pak. Oh iya udah. Buktinya ada. Udah dihapus. Tuh. Jadi penting harus bisa nunjukin bukti bayar. Ya. Jadi teman-teman jangan terpaku dengan udah kita bayar terus kita tidak simpan. Bukti simpan atau bukti pembayaran itu kita harus simpan selama 10 tahun. Ya. Dan itu pasti diminta sama notaris nanti pada saat transaksi. Daripada ya udah kita mau simpan nanti kita cek aja. Udah kita mau transaksi baru kita lihat berdasarkan kita punya nopnya unit kita. Ya. Keluar itu tidak menjamin. Ya, jadi teman-teman harus pastikan. Jadi legalitas terus PBB-nya berarti kan PBB-nya harus kita jagain gitu lah. Memang sih PR, tapi itu penting banget kita jaga. Terus juga di sisi kalau tanah itu kita bilang listingannya tadi statusnya kalau sudah SHM itu udah aman, udah enak ya, udah clear ya. Udah clear dan namanya cocok. Kalau itu HGB, teman-teman udah tahu kan? HGB itu ada umurnya apa? Ada umurnya. Ada mesti lihat dulu nih. Ya. Jangan beli tiba-tiba HGB-nya udah masa berlakunya udah habis. Udah habis. Itu perpanjangannya sulit banget. Ya, sulit banget. Biasanya kita butuh waktu 3 tahun at least untuk melakukan perpanjangan. Jangan sampai jatuh tempo baru perpanjangan, itu nggak bisa itu. Nah, kalau perpanjang itu harus sebelum jatuh tempo. Iya, itu kita harus perhatikan kalau emang sertifikat. Tapi kalau statusnya masih PPJB, gimana tuh Pak? Nah itu yang juga kadang-kadang pas kita jual statusnya masih PPJB. Masih PPJB. Ya berarti kan masih ada proses tuh. Harus tingkatin dulu ya? Enggak, perpindahan, balik nama dulu. Balik nama PPJB-nya. Jadi PPJB kita jadi gimana? Ini kan biasa ada berurusan dengan developer. Iya. Iya kan developernya kadang-kadang ya ada yang enak, kadang-kadang developer yang ada yang tidak enak. Tidak enak ya udahlah. Kalau mau PPJB ini kan PPJB karena kita tahu dia mau jual lagi, dia aji mumpung. Ya udah ya, biar administrasinya 10% ya. Minta fee lagi. Iya kan? Iya. Yang gitu-gitu. Nah, itu kan begitu kan kita harus berpikir siapa yang nanggung. Iya. Gitu kan. Jadi harus diperjelas semua pada saat kita mendapatkan listing ya Pak ya. Jadi listing itu mesti clear. Kalau PPJB kita harus tahu nih seperti apa. Jadi saat kita sudah mewakili buyer kita sudah tahu proses semuanya Pak. Oke. Legalitasnya sudah kita tahu itu apakah sudah SHM, HGB atau masih PPJB. Iya, iya. Jadi clear banget lah. Oke. Ya. Ini menarik sekali Pak. Bisa jadi topik lagi Pak.
Kita udah banyak nih listing bukan listing properti tapi listing topik. Ya, Oke, itu tapi kan dari segi legalitas Pak ya. legalitas ya. Nah, yang tadi yang itu, yang kedua tadi gampang dijual ya. Gampang dijual tadi Kalau yang udah tadi kita sebenarnya bahas kalau ngomong SEPA ya. legalitas, kita sampai di sini dulu sebenarnya masih ada yang bla bla blanya ya. Hmm. Banyak sekali. Nanti kita bahas macam. lebih lanjut di next. Sebenarnya next ada ya. kita ketemuin juga tuh Pak. Bagaimana kalau satu rumah kita sertifikatnya 2? Oh, itu bisa terjadi ya. Bisa terjadi. Satu rumah sertifikatnya 2. Maksudnya bukan overlap. Yang bagian depan SHM nomor 1, yang bagian belakang SHM nomor 2. Oh iya, itu saya pernah lihat Pak. Ya, itu banyak Jadi hal nanti ya. jual belinya langsung 2 sertifikat ya. Nah, itu kan kita mesti atur tuh. Apakah kita mau gabungkan dulu atau mau gimana, kita mesti atur. Dan si agent itu harus tahu ini satu sertifikat apa enggak. Jadi intinya pada saat agent atau para ISP nih, para agent broker properti mendapatkan listing itu harus dicek dulu semua kejelasan dari properti tersebut. Iya. Dari sertifikatnya, dari PBB-nya, mungkin tagihan juga gitu ya. Iya, benar. Terus histori jual beli sebelumnya seperti apa, Ya, siapa kita saja mesti tahu pemiliknya semuanya. gitu ya. Ini sebenarnya sudah kita akomodasi loh Pak di ISP Indonesia. ISP itu kita akan membuat satu platform yang akan membantu para ISP-an dalam menjalankan day-to-day operation. Wah, menarik. Jadi Pak. di ISP, kalau nanti ya, teman-teman ISP-an gunakan, itu akan ada checklist apa saja yang perlu dicek supaya nggak terlewat, jadi bisa lebih aman mendapatkan listing. Selain itu, form-form untuk perjanjian jasa pemasaran itu juga akan bisa di-generate otomatis. Dan semuanya itu akan sangat membantu para teman-teman ISP-an ini dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Wih, keren Pak. Bagus sekali tuh Pak. Ya, jadi ISP ini memang sangat powerful sebenarnya. Keren. Jadi bersyukur banget kalau nanti ISP bisa menguatkan suatu parameter sehingga kepada seluruh ISP-an itu bisa memakai parameter itu ya. Jadi dia sudah tahu nih, oke nih parameternya ini, jadi checklist itu udah checklistnya udah terlihat. Jadi nggak terlewat dan para ISP-an bisa melakukan listing dengan aman. Karena tadi menurut Pak Suki ada 2 yang paling penting untuk listing ya. 1 aman, yang kedua bisa dijual, gampang dijual. Nah, masalah aman ini tadi masalah perjanjian jasa pemasarannya harus lengkap, kita dapatkan informasinya secara jelas dan lengkap. Ya, dan di cross check Pak, di cross check dengan kondisi yang ada di lapangannya ataupun di suratnya. Iya, jadi harus dapat kopinya ya, dengan kata lain Pak ya. Ya. Saya rasa kita bisa cukupi dulu perbincangan kita kali ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Topiknya udah panjang nih, udah panjang topiknya. Cuman tadi saya rangkum lagi 2 hal. Yang pertama harus aman untuk listing, yang kedua adalah supaya bisa gampang dijual ya. Iya, tepat sekali Pak. Iya. Oke. Baik, terima kasih banyak nih Pak Supi. Nanti kita ketemu lagi di talk selanjutnya ya. Oke. See you, para ISP. Jangan lupa subscribe dan follow ISP Global ID.